Halo, assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Erwan. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pendapatan nasional. Nah, kira-kira adik-adik ini dalam setahun udah berapa kali shopping ya untuk berbelanja nih? Atau udah belanja tablet, smartphone, pakaian? Nah, perlu adik-adik tahu ya bahwa apa yang kita belanjakan, apa yang kita belanjai sekarang itu akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Ya, sedikitnya mempengaruhi pendapatan negara itu ya, pendapatan nasional. Nah, emang benarnya seperti itu ya, karena pendapatan nasional ini pendapatan dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep pendapatan nasional bersama Kak Erwan Dimantara untuk pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, secara sederhananya, pendapatan nasional ini dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, pengertian pendapatan nasional ini dapat dilihat dari 3 pendekatan adik-adik. Yang pertama, pendekatan produksi. Nah, melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, yang kedua ada pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang satu ini pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu atau dalam kurun waktu tertentu. Ketiga ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masih sama dalam kurun waktu periode tertentu. Lalu apa sih manfaatnya untuk kita mempelajari pendapatan nasional ini? Nah, manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu yang pertama, adik-adik dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah negara tersebut memiliki struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Kedua, mampu membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, karena pendapatan nasional dicatatnya setiap tahun. Tiga, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Contohnya antar negara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, atau Indonesia dengan Amerika. Yang terakhir ada pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, nanti pemerintah itu bisa mengetahui kebijakan apa yang akan dikeluarkan setelah menghitung dari pendapatan nasional dari per tahun tersebut. Lalu tujuannya apa ya? Nah, tujuan untuk mempelajari pendapatan nasional ini adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat. Dalam hal apa saja? Yang pertama, memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Kedua, dapat membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. Maksudnya pembangunan berjangka ini bisa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ketiga, digunakan untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Oke, next, untuk belajar menghitung pendapatan nasional, nah adik-adik harus tahu dulu nih, ada beberapa konsep dalam pendapatan nasional. Nah, ini untuk pendapatan nasional ini ada 6 konsep. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada Gross Domestic Product atau disingkat GDP. Atau dalam bahasa Indonesia itu produk domestik bruto. Bruto ini adalah produk kotor ya, dalam jumlah kotor. Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing nih, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara ya. Contohnya terdapat perusahaan Samsung nih ya, Samsung dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia, ada Samsung di Indonesia ya. Nah, hasil produksinya juga harus dihitung ke dalam GDP. Jadi produk Samsung yang ada di Indonesia ini akan masuk ke dalam perhitungan GDP. Nah, rumus untuk menghitung GDP ini yaitu GDP sama dengan
pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri gitu ya. Contohnya tadi. Nah, yang kedua ada Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto atau VNB. Nah, ini merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya apa ya? Contohnya seperti ada seorang pengusaha dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura contohnya. Hasilnya berupa barang dan jasanya ini akan termasuk ke dalam GNP. Nah, perlu diingat juga sama adik-adik bahwa GNP ini menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality ya. Jadi semua pendapatan itu adalah warga negara asli Indonesia contohnya. Nah, untuk rumusnya ini jika ditulis yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Atau juga bisa menggunakan rumus GNP sama dengan GDP plus pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Atau juga bisa menggunakan rumus yang ketiga ya, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto atau pendapatan bersih atas faktor dari luar negeri. Oke, next yang ketiga ini ada Net National Product atau NNMV atau Produk Nasional Neto. Neto itu nilai bersih ya, atau disingkat PNN, merupakan hasil dari nilai dari GNP ya, Gross National Product, yang dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Nah, intinya dari NNV ini adalah pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperolehnya saja. Labanya berapa nih, keuntungannya, profitnya ya. Karena tujuan dari NNV ini adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Oke. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, begini rumusnya ya. NNV sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Oke, untuk yang keempat itu ada Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional. Nah, ini udah masuk ke pendapatan nasional bersih atau neto. Kalau NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kalau rumusnya jika ditulis jadi seperti ini, NNI sama dengan NNV dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung ini harus dikurangkan ya adik-adik karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual produksi bersama harga pasar dari barang yang dijual, tetapi uang pajak ini akan diserahkan kepada pemerintah melalui NPWP ya, ada wajib pajaknya. Kemudian subsidi ini harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM, atau beras ya, banyak sekali. Yang kelima ada personal income atau pendapatan perseorangan. PI ini juga bagian dari pendapatan nasional adik-adik. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan ya. Laba yang ditahan, kemudian iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment ya. Nah, pendapatan perseorangan ini dapat ditulis dengan rumus berikut: VI sama dengan NNI plus transfer payment dikurangi. Nah, dikuranginya ini ditutup kurung aja, ditambah dulu semuanya, dijumlahin antara laba, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Oke, next yang terakhir ini ada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa serta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ya, pajak langsung itu maksudnya itu pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan pada orang lain. Jadi ini pajak langsung yang dibebankan pada orang tersebut ya, pada perusahaan tersebut. Pajak pribadi lah. Contohnya ya pajak pendapatan gitu ya. Contohnya kita punya pendapatan 1 bulan di atas 5 juta, otomatis akan kena pajak berapa persen. Nah, rumus untuk DI ini ditulis DI sama dengan VI dikurangi pajak langsung.
Oke, itu aja untuk pengertian, konsep, manfaat, dan cara menghitung pendapatan nasional di bagian pertama. Oke adik-adik, sudah tahu kan sekarang bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Memang kalau rumusnya ini lumayan panjang banget, tapi harus tetap semangat ya, karena nanti akan ada soal-soal yang kakak siapkan di deskripsi video. Kalian tinggal ambil aja soalnya, kemudian latihan langsung. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan kepada guru masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.